Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ridwan akan membacakan kembali tentang pembacaan kita atau bacaan kita tentang 70 seputar pertanyaan jenazah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah. Teman-teman, pada video sebelumnya kita telah membahas pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-19. Maka pada video kali ini kita akan membacakan pertanyaan ke-20 dan seterusnya. Baik teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaan ke-20. Apakah janin yang keguguran dilakukan sholat jenayah baginya atau tidak? Jadi intinya, bagaimana jika janin itu keguguran? Apakah harus dilakukan sholat jenayah untuknya ataupun tidak? Nah, jadi jawabannya adalah janin yang keguguran tidak perlu disolatkan terkecuali pada usia setelah ditiupkan ruh ke dalam jasadnya. Lalu kapan ruh itu ditiupkan pada jasad atau pada janin? Yakni pada usia 4 bulan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bercerita kepada kami dan beliau adalah orang jujur dan percaya seraya berkata, sesungguhnya penciptaan setiap kamu dihimpun atau diproses di rahim ibunya selama 40 hari di dalam keadaan nutfah, campuran sperma dan ovum. Kemudian dalam waktu 40 hari berikutnya berproses menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dalam waktu yang sama berproses menjadi mudghah, segumpal daging yang kemudian dibentuk manusia. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya dan diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yakni tentang rezeki, ajal, amal perbuatan, dan tentang apakah ia orang bahagia dan orang celaka. Jadi janin yang gugur setelah sempurna usia 4 bulan wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Akan tetapi jika janin tersebut belum sampai 4 bulan maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolatkan. Ia dikuburkan di bumi mana saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ke-21. Apakah dalam melaksanakan sholat jenayah disyariatkan untuk meletakkan kepalanya di sebelah kanan imam? Ya, jawabannya adalah saya tidak mengetahui kesunahan tersebut. Untuk itu perlu bagi si imam untuk meletakkan kepala si mayit di sebelah kiri pada suatu waktu dan di sebelah kanan pada waktu yang lain agar jelas bagi masyarakat bahwa meletakkan kepala mayit di sebelah kanan imam bukan sesuatu hal yang wajib, ya. Karena jika selalu dilakukan seperti itu, masyarakat akan mengira bahwa meletakkan kepala mayit di sebelah kanan imam merupakan hal yang wajib. Padahal tidak ada dasar dan dalil yang menegaskan hal tersebut. Pertanyaan ke-22. Ketika seseorang terlambat dan tidak dapat ikut menyalakan mayit karena sholat sunnah rawatib, menyelesaikan sholat fardu, ataupun macet di jalan, ataupun alasan lain, kemudian ia tidak bisa berjalan bersama jenazah. Akan tetapi ia mendapatkan jenazah tersebut sebelum dikebumikan, yaitu kemudian dia menghadiri pemakaman. Apakah ia termasuk orang yang mengantarkan mayit dan mendapatkan pahala yang sama? Jawaban di sini adalah jika ketinggalannya karena melakukan sholat sunnah rawatib maka ia tidak mendapat pahala menyalakan mayit karena sholat rawatib bisa ditinggalkan ataupun ditunda melakukannya setelah selesai menyolatkan mayit. Karena sholat rawatib kan hukumnya ada sunnah, ya. Akan tetapi jika ketinggalan karena uzur, alasan yang diterima secara hukum syara, sementara ia ingin sekali menyalatkan dan mengantarkan mayit, maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahala mengantar mayit dengan sempurna karena ia telah berniat dan berusaha, namun ada halangan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya kemudian ditemui kematian, maka pahalanya telah dicatat di sisi Allah. Namun demikian jika memungkinkan untuk menyarikan mayit di kuburan maka dianjurkan untuk melakukannya. Lanjut kita ke pertanyaan 23. Orang yang ketinggalan menyalatkan mayit di masjid baik berjamaah ataupun sendirian, apakah boleh baginya menyalatkan di kuburan sebelum mayit dikuburkan atau setelahnya? Jadi ini pertanyaan ke-23 ini menyambung dari
jawaban pertanyaan ke-22. Karena ada keterangan, maka dianjurkan untuk menyalakan mayit di kuburan. Nah, pada pertanyaan ke-23 ini ada pertanyaan, orang yang tinggal menyalakan mayit di masjid baik berjamaah ataupun sendirian, apakah boleh baginya menyalakan di kuburan sebelum mayit dikuburkan atau setelahnya? Maka jawabannya iya boleh, akan tetapi kalau masih mungkin menyalatkan sebelum dikuburkan itu lebih baik. Kalau memang sudah dikuburkan, tidak mengapa untuk menyalakan mayit di kuburan setelah dikebumikan, karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Jadi ada catatannya seperti itu. Pertanyaan ke-24, apabila seseorang masuk masjid untuk sholat wajib kemudian ia mendapatkan sholat Pertanyaan ke-24, apabila seseorang masuk masjid untuk sholat wajib kemudian ia mendapatkan sholat jamaah telah selesai sementara jenazah sudah siap untuk disolatkan, apakah ia ikut menyalakan mayit atau sholat wajib terlebih dahulu? Jadi mana yang lebih utama? Nah, jawabannya adalah ia ikut menyalatkan mayit dahulu karena sholat wajib bisa dilakukan setelah itu, sementara jenazah akan segera dibawa untuk dikuburkan. Namun apabila memang sholat wajib tadi waktunya masih banyak ya, tapi kalau sudah wafat ya Allahu a'lam. Pertanyaan ke-25, apa hukum menyalatkan mayit yang tidak melakukan salat di waktu hidupnya atau diduga tidak melakukannya, atau orang yang kita tidak tahu keadaannya? Bolehkah bagi keluarganya untuk mengajukan mayit tersebut untuk disolatkan? Jadi pertanyaan ke-25 ini adalah bagaimana jika si mayit itu terkenal ia tidak mendirikan sholat, dia jarang melakukan sholat, dan juga orang-orang tidak tahu apakah ia menegakkan sholat. Dan bolehkah bagi keluarganya untuk mengajukan mayat tersebut untuk disolatkan? Misalnya keluarga meminta masyarakat agar untuk menyolatkan jenazah tersebut. Nah, jawaban di sini adalah orang yang meninggal dunia yang diketahui bahwa ia tidak melakukan sholat sewaktu hidupnya, ia tidak boleh disolatkan karena ia telah kafir atau keluar dari agama Islam. Dan seharusnya mayit itu digalikan lubang di selain perkuburan kemudian dimasukkan tanpa disolatkan. Orang seperti itu tidak punya kemuliaan dan di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Adapun orang tidak diketahui keadaannya ataupun orang yang diragukan keadaannya, maka ia boleh disolatkan ya. Kalau ragu keadaannya apakah ia pernah melaksanakan sholat ataupun tidak, maka ia boleh disolatkan karena pada dasarnya ia adalah seorang muslim. Kita tidak boleh menghukum dia bukan muslim hingga jelas ada tanda-tanda bahwa ia keluar dari agama Islam. Namun demikian bagi orang yang menyalatkan mayit yang ia ragu akan keadaannya, ia boleh mengucapkan doa bersyarat seperti ini: Allahumma in kana mu'minan fa'firlahu warhamhu. Ya Allah, jika orang beriman maka ampunilah dan kasihanlah dia. Karena melakukan pengecualian dalam doa ada contoh dalam ayat tentang orang-orang yang menuduh istrinya melakukan zina kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Orang yang melakukan sumpah li'an terhadap istrinya, maka pada sumpah yang kelima ia katakan, sesungguhnya laknat Allah atas dia jika termasuk orang-orang yang berdusta. Dan seorang istri yang melakukan sumpah li'an terhadap suaminya, maka pada sumpah yang kelima ia katakan, sesungguhnya laknat Allah bagi dia yakni dirinya jika ia suaminya termasuk orang-orang yang benar. Baik, kita ke pertanyaan ke-26. Bolehkah membuat persyaratan dalam mendoakan mayit dalam sholat jenazah seperti kita katakan, ya Allah, jika mayit ini bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah sampai akhir, apakah dalil syar'i untuk itu? Nah, jawaban di sini adalah jika seseorang merasa sangat ragu tentang keadaan mayit yang disolatkan, maka tidak mengapa untuk mengatakan, ya Allah, jika mayit ini orang beriman, ampunilah dan kasihanilah dia. Sedang orang yang tidak merasa ragu terhadapnya, maka tidak perlu membuat pernyataan, karena pada dasarnya setiap orang muslim tetap dalam keadaan Islamnya, dan membuat syarat dalam berdoa didasarkan pada dalil
seperti dalam ayat Li'an yang artinya, dan pada yang kelima ia katakan sesungguhnya laknat Allah menimpa atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan perkataan wanita yang sumpah li'an, dan sesungguhnya murka Allah menimpa atasnya jika dia suaminya menuduh zina, termasuk orang-orang yang benar. Sebagaimana juga pernyataan yang terjadi dalam doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, ya Allah, jika orang ini beribadah dengan tujuan riya, ingin dilihat oleh orang lain, dan sum'ah, ingin didengar, maka butakan matanya, panjangkan umurnya, dan hadapkan kepada fitnah, cobaan. Membuat pernyataan dalam doa ini termasuk ke dalam keumuman sabda Rasulullah SAW kepada Doba'ah binti Az-Zubair, sesungguhnya kamu berhak mendapatkan dari Tuhanmu apa-apa yang kamu kecualikan. Baik, kita ke pertanyaan ke-27 ya. Mana yang lebih utama, membawa jenayah dengan digotong orang atau dengan menggunakan kendaraan? Dan mana yang lebih baik, berjalan di depan jenayah atau di belakangnya, baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan? Jadi ada 3 poin dari pertanyaan ini. Lebih utama mana, menggotong jenayah dengan mobil jenazah, ambulan, ataupun pakai gotong orang, ya, digotong dengan jalan kaki? Dan mana yang lebih baik, berjalan kaki di depan jenazah atau di belakangnya? Kemudian apakah baik berjalan kaki ataupun naik kendaraan? Maka di sini adalah yang lebih utama dengan digotong, karena perbuatan itu berarti membawa jenazah secara langsung, lebih memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup, yakni mereka yang melihat jenazah berjalan, maka mereka lebih mengingat kematian, lebih jauh dari kesombongan dan bermegah-megahan, sehingga ketika jenayah itu melewati orang banyak, mereka tahu bahwa itu adalah jenayah, kemudian mereka mendoakannya. Dikecualikan dari hal itu jika keadaan memaksa, seperti dalam keadaan hujan, sangat panas ataupun dingin, ataupun kekurangan orang yang mengiringi jenazah, maka dalam keadaan demikian tidak mengapa menggunakan kendaraan. Adapun cara mengiringi mayit ada perbedaan antara yang di kanan, yang di kiri, ataupun yang di depan, ataupun di belakang. Orang berjalan kaki sebaiknya berjalan di depan jenazah, dan orang yang menggunakan kendaraan sebaiknya di belakang. Sebagian ulama mengatakan hal itu dilihat dari kemudahan masing-masing dalam mengiringi mayit, boleh di depan, di belakang, di samping kanan, ataupun di samping kiri. Jadi lihat mana yang lebih mudah, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaan ke-28. Apa yang dimaksud dengan tarbi dari kata arba'ah 4 dalam membawa jenazah? Apakah perbuatan tersebut mempunyai landasan? Jadi maksudnya adalah membawa jenazah dari setiap sudut keranda yang 4. Dimulai dengan kayu pegangan keranda sebelah kanan depan mayit, kemudian kanan belakang. Setelah itu ambil posisi kiri depan, kemudian kiri belakang. Hal ini diriwayatkan dari salaf generasi awal tahun Islam dan dianggap sunnah oleh para ulama. Akan tetapi dalam keadaan berdesak-desakan, yang lebih baik adalah apa yang mudah dilakukan agar tidak letih dan tidak meletihkan orang lain. Jadi mana yang lebih mudah, namun di sini juga ada panduannya, itu di 4 sudut tadi adalah dimulai dengan kayu pegangan keranda sebelah kanan depan mayit, kemudian kanan belakang. Setelah itu ambil posisi kiri depan, kemudian kiri belakang. Kita ke pertanyaan ke-29. Kapan orang yang mengantar mayit duduk atau jongkok di perkuburan? Nah, ini pertanyaannya tentang duduk saat mengantarkan mayit di kuburan, seperti jongkok dan lain-lain. Jawaban, ia duduk jongkok ketika mayit dimasukkan ke lubang kubur atau ketika keranda diletakkan di bumi saat menunggu selesai penggalian kubur. Ya, seperti itu. Jadi boleh saat mayit dimasukkan ke liang kubur, ataupun ketika keranda mayit itu diletakkan di bumi atau di tanah. Ya, ketika telah mengangkat tadi kemudian diletakkan, maka duduk. Pertanyaan ke-30 ya.
Bolehkah menunda pemakaman kira-kira 10 menit setelah sampai dikuburkan dengan alasan menunggu orang-orang yang akan menyalatkannya, sementara mayat sudah disalatkan di masjidnya? Jawabannya adalah menyegerakan pemakaman itulah yang sunnah dan lebih utama. Jadi harus lebih segera, maka lebih utama. Tidak perlu menunggu siapapun. Orang-orang yang datang terlambat boleh menyalatkan setelah dikuburkan sebagaimana Rasulullah SAW pernah melakukannya. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari pertanyaan ke 20 sampai pertanyaan ke 30. Mudah-mudahan apa yang kita baca dapat kita pahami dan dapat kita praktekkan dalam pelaksanaan sholat jenazah, dan ilmu tadi dapat kita terapkan dalam pelaksanaan memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai menguburkan jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.